Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita mau bore up KLX 150. Kita upgrade jadi 170 cc dengan cara di bore up. Jadi apa aja partnya yang kita pasang untuk mendongkrak power 170 cc pada mesin KLX ini. Jadi apa aja partnya? Yang pertama kita keluarkan satu persatu. Jadi untuk mendongkrak power KLX menjadi cc mesinnya menjadi 170 cc, kita membutuhkan blok dengan diameter 63 mili. Jadi ini ownernya beli blok produk dari BRT ukuran 63 mili. Jadi kalau dikalkulasikan ini ketemu cc nya 170 cc. Jadi cara menghitung kapasitas mesin atau cc motor, teman-teman bisa cari tahu dulu ukuran langkah standar motornya. Misalnya KLX ini kan 54,5, terus ukuran piston yang kita pakai ini 63. Jadi tinggal rumusnya itu 0,785 dikali dengan ukuran piston, dikali lagi dengan ukuran piston, dan dikali dengan langkah ataupun stroke. Jadi 0,785 dikali dengan 63 dikali lagi 63 terus dikali lagi dengan 54,4, ketemunya 169 cc. Anggap aja kita bulatin jadi 170 cc. Jadi ini menggunakan bore up kit dari BRT. Seperti ini penampakannya. Liner luar kalau dilihat dari atas ini terlihat tebel, cuma ketika kita lihat dari bawah itu tipis banget teman-teman, hanya nyisa 1 mili. Linernya ini hanya menyisakan 1 mili, Kalau menurut pendapat saya pribadi, kalau liner nyisa 1 mili itu sangat-sangat riskan. Linernya itu pecah atau pemuaiannya sangat cepat di bagian linernya, teman-teman. Pemuaiannya sangat cepat di bagian liner karena terlalu tipis. Teman-teman bisa bandingkan dengan liner standarnya. Standarnya itu dia 3,5 mili, terus ini hanya 1 mili. Jadi saran dari saya, kalau teman-teman ingin beli paket blok set dari BRT, mendingan teman-teman beli ukuran 61 aja kalau buat harian. Jadi ukuran pistonnya 61. Kemungkinan nanti kalau 61 itu dia masih nyisa sekitar 2 mili linernya. Kalau 63 ini nanti kalau misalnya suatu saat pistonnya baret dan bloknya baret, ini nggak bisa di quarter lagi. Ini harus diganti boring atau diperbesar lagi dengan cara perbesar ukuran crankcase-nya. Jadi kalau di quarter ini kayaknya udah nggak mungkin nih, soalnya tinggal nyisa 1 mili.
Mudah-mudahan ini aman. Jadi karena udah terlanjur kita beli ukuran 63, makanya ya kita berdoa aja yang penting aman. Terus kita ukur diameter luarnya. Kalau standarnya itu diameter luar 64,8, cuma terus kita ukur lagi blok yang kepunyaan BRT. Ini sama ukurannya kurang lebih sama 64,8. Jadi bisa disimpulkan ini blok BRT dia sama kayak blok originalnya, cuma di quarter dengan ukuran 63 mili atau oversize 500 atau oversize 500. Jadi quarter pentokin sampai nyisa 1 mili. Jadi blok standarnya juga ini masih bisa di quarter sampai ukuran 62 atau 61. Kalau buat harian ya maksimal 61 aja, biar lindernya ini masih tebel. Jadi kalau terlalu tipis itu sangat cepat menyerap panas, nanti linernya cepat memuai. Yang ditakutkan nanti bisa pecah linernya saat piston naik ke atas. Karena kalau saat piston naik ke atas, otomatis dia akan mendorong liner ini, teman-teman. Linernya akan terdorong keluar. Takutnya kalau terlalu tipis, nanti dia rawan retak ataupun pecah. Penampakan bloknya seperti ini. Casingnya dia tebel. Ini kalau buat bahan bore up dengan liner besar ini kayaknya masih mampu ini, soalnya tebel banget linernya, beda dengan originalnya. Memang kalau secara liner ini, secara casing dia ini lebih tebel, bisa dipakai ukuran liner 75 ini masih bisa ini kayaknya. Lanjut di bagian piston. Pistonnya ini menggunakan bawaan dari BRT. Ini kalau nggak salah sih tipenya forging. Dan ini tadi udah saya coak ulang. Ini pistonnya cukup keras, teman-teman. Jadi beda kalau forging dengan casting. Ini kalau dicoak kerasa sangat keras. Keras beda dengan tipe casting. Ini kalau dicoak empuk biasanya. Kalau dibubut pun dia empuk, cuma kalau tipe forging ini dia memang sangat beda. Materialnya cukup keras dan ringan. Bentuk pistonnya berbeda jauh. Ini lebih ramping, otomatis gesekannya ini lebih ringan. Naik turun pistonnya lebih ringan. Dipastikan bisa mendongkrak power jadi lebih ringan. Kompresinya kita patok 10,5. Kita request dari sananya 10,5. Kalau 10,5 dengan kubas standar dia cekung. Pistonnya dia cekung. Mendem 1 mili. Cekung 1 mili. Lanjut di bagian head. Di bagian head ini kita menggunakan head standar, cuma udah kita ganti klepnya menggunakan New Mega Pro ataupun Verza. Jadi kebetulan ukuran klepnya lebih besar daripada KLX itu sendiri, yaitu ukuran klepnya teman-teman bisa lihat. Kalau Verza itu dia ukuran klepnya 30 yang in, dan yang X-nya dia ukuran 26. Sangat berbeda jauh dengan ukuran standar KLX. Kalau KLX ini ukuran standarnya yang in itu 27 dan yang X-nya dia 24. Teman-teman bisa bandingkan. Sangat berbeda jauh.
payungnya pun berbeda jauh. Berarti ini sama dengan naik oversize ukuran klepnya naik 200 atau berbeda 2 mili. Jadi ibaratnya kalau mesin walaupun berbeda sedikit itu sangat berpengaruh karena dikali puluhan ribu, karena dikali ribuan RPM. Jadi kalau mesin itu kan nggak mungkin ya, kalau jalan itu hanya dengan RPM-nya puluhan, pasti kan di atas ribuan. Makanya kalau dikalkulasikan dengan putaran mesin tinggi nanti akan menghasilkan asupan udara yang lebih deras dan buangnya pun lebih plong. Jadi ukuran porting standar KLX itu dia sangat kecil teman-teman, sangat kecil. Kalau nggak salah ini sebelum saya porting ini ukuran portingnya hanya kisaran 23 atau 24. Ini kita rubah jadi ukuran 28. Yang area intake ini 28, terus mengecil sedikit di 27, terus 28, terus di area seatingnya, seating klep kita bikin 26. Area seating klep ini kita bikin 26. Yang standarnya ini di angka 23. Kalau standarnya ini ukuran portingnya di area seatingnya hanya 23, kita bikin 26. Jadi naik 3 mili itu sangat berpengaruh. Pastinya nanti debit udara yang masuk ke ruang bakar itu semakin deras, pastinya bakal menghasilkan power yang lebih besar juga. Karena kapasitas silinder ini udah bengkak, makanya kita harus mengimbangi dengan porting dan rubahan klep sedikit. Ini sudutnya masih standar, nggak kita rubah sudut, cuma kita scrap aja teman-teman. Terus di porting X yang bagian seating ini dia klepnya kan 26, kita bikin 23. Terus keluar ke knalpot ini kita bikin 28 juga. Penampakannya seperti ini portingnya teman-teman. Ini kubahnya masih standar, penampakannya seperti ini. Jadi perbedaan klep KLX dengan Verza itu selain ukuran payungnya yang lebih besar sedikit, terus ukuran panjangnya pun berbeda. Jadi nanti kita potong, kita sesuaikan dengan ukuran KLX. Nanti kita harden ulang biar klepnya kuat dan nggak gampang patah ataupun jeber. Jadi KLX ini mesinnya cukup tanggung teman-teman. Jadi 150 cc, pistonnya 58, klepnya hanya dikasih ukuran 27,5. Jadi kalau kita menggunakan piston 63, klepnya ini 30, ini rumusnya ya kisaran 45%-an lah dari diameter piston. Ini masih ideal buat harian karena udah kita porting juga. Insya Allah nanti debit keluar masuk bahan bakarnya jadi maksimal, otomatis bisa mengail power di putaran bawah sampai atas. Lanjut di bagian noken as. Jadi noken asnya di sini kita menggunakan noken as BRT juga, BRT tipe roller. Jadi roller RRA. Jadi biar putaran mesinnya lebih ringan dan gesekannya lebih minim. Ini kalau BRT dia RRA-nya tipe rasio atau ada perbandingan. Jadi titik tengah pelatuk ini dan ujung pelatuk dan penekan pelatuk ini berbeda. Yang penekan pelatuknya dia lebih jauh
lebih jauh. Jadi ini walaupun noken asnya menggunakan lift 5 mili, kalau kita ukur menggunakan kaliper di sini liftnya 5 mili, walaupun 5 mili tapi di angkatan klepnya bisa 9 mili. Bisa 9 mili. Jadi ada perbedaan rasio RRA. Ini yang disebut rasio RRA. Jadi kita nggak perlu menggunakan noken as lift tinggi untuk mendapatkan angkatan klep yang tinggi, karena dia pelatuknya model rasio. Jadi perbandingannya kalau standar itu kan 1:1. Kalau BRT ini biasanya 1:1,3 ataupun 1:1,1. Jadi ada perbandingan. Lanjut di durasi dan tipe. Ini noken asnya menggunakan tipe T2 ataupun tune up. Ini cocok untuk buat motor yang udah tune up. T2 ini kebutuhannya untuk top speed, jadi lebih enak di putaran menengah ke atas. Jadi bawahnya dia smooth, masih enak, cuma dia lebih ke putaran tengah dan atas. Liftnya ini nggak main-main, di angka 9 mili, 9, berapa ya? 9,2. Terus durasinya di angka 270 derajat, intake-nya membuka di 33 derajat dan in-close-nya menutup di 58. Jadi durasinya 273. Jadi cara menghitung durasi sangat mudah teman-teman, tinggal teman-teman hitung aja. In open-nya di angka 33 ditambahkan in close-nya 58 dan ditambah 180 derajat, itu nanti ketemu durasi noken asnya. Jadi seperti itu. Lanjut di bagian per. Untuk mengimbangi buka tutup klep biar maksimal atau telat menutup, kita menggunakan per dari produk BRT juga. Ini kayaknya pernya universal, makanya harus diganjel, dan ganjelnya pun ini bawaan dari BRT. Kayaknya ini universal, dipakai di beberapa motor. Tipe pernya ini progresif. Jadi progresif ini dia sama seperti bawaan motor teman-teman. Jadi ulir yang bawah itu dia rapat, ulir yang bawah rapat dan yang atas dia renggang. Pada RPM bawah itu pernya dia lunak, tapi ketika RPM atas dia pernya keras. Jadi bisa membaca profil noken as dengan sempurna. Berbeda dengan tipe per linear atau tipe racing biasa, itu biasanya non progresif. Jadi ulirnya itu rata, renggangnya itu rata. Itu kelemahannya. Kalau di RPM bawah dia berat karena pernya terlalu keras. Jadi kurang rekomendasi untuk harian. Kalau untuk harian cocok nih tipe progresif atau model standar. Dia oval ini kayaknya bentuk pernya. Ini mampu dipasangkan dengan noken as lift kisaran maksimal ya 10 milian lah. Ini masih bisa. Lanjut di bagian CDI. CDI nya menggunakan CDI BRT dual band atau dua kurva. Jadi nanti ada dua pilihan kurva, daily atau racing. Nanti bisa diatur dari tombol ini teman-teman, saklar ini. Nanti kita atur dari saklar ini. Ini kurvanya udah paten dari BRT, jadi kita nggak perlu setting ulang, tinggal colok. Jadi biasanya udah disetting dari BRT dengan power yang paling baik atau yang paling bagus. Jadi dua kurva. Lanjut di bagian pengkabutan bahan bakar. Ini dipercayakan karbo dari KRJ
karbu PWK KRJ. Ini ukurannya 32. PWK 32 dari KRJ. Ukuran 32. Nanti biasanya ukuran PJMJ nya kisaran 35 dan 115. Coba nanti kita setting aja sampai ketemu pembakaran yang paling bagus atau AFR yang paling ideal. Jadi lanjut kita ke proses pemasangan aja nih biar cepet. Tunggu proses pemasangannya. Nampaknya seperti ini teman-teman. Jadi deck clearance-nya atau mendem pistonnya ini 1 mili. Terus kalau kita lihat di sini ini overlap noken asnya dia 3 mili lebih. Jadi jarak tengah antara klep X dan in dia masih aman, masih ada sekitar 1,5 mili. Ini masih aman dan nggak nabrak menggunakan klep Verza atau New Mega Pro. Lanjut kita pasang, nanti langsung kita tes sound. Jadi kalau overlap tinggi seperti ini enaknya di putaran menengah dan atas, karena pada saat bilas dia kurang efisien pada RPM bawah. Jadi terlalu banyak bahan bakar yang masuk di RPM bawah. Jadi dia lebih menggeser power ke putaran tengah ke atas. Jadi seperti itu. Lanjut ke proses pemasangan dan nanti kita tes sound. Kita tes starternya masih kuat. Knalpotnya racing, karbunya dari KRJ ukuran 32, terus PJMJ nya 38 dan 120. Dan nanti kita running di jalan.